Sebelum kita memulai video ini, saya cuma mau bilang selama membuat konten seperti ini belum pernah rasanya saya merasakan hal yang sama seperti ketika saya menggarap konten yang satu ini. Iya, ini adalah konten yang sudah di-request oleh salah seorang di antara kalian dan terima kasih atas donasinya serta terima kasih telah bersedia menunggu saya untuk menggarapnya. Ayam goreng dimakan pakai cabai yang dimarinasi. Makanannya sambil pakai bikini. Judul yang satu ini di-request sama Fauzi. Selamat menikmati menu yang satu ini. Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Seperti biasa, sebelum kita mulai kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum pernah menonton film yang satu ini. Ingat, pengalaman menonton sepenuhnya hanya bisa kalian dapatkan dengan menonton langsung filmnya. Di sini saya hanya menyediakan ruang untuk ngobrolin hal-hal menarik tentang filmnya. Baik dan buruk sebuah film hanya bisa dikomentari dan dirasakan dengan menontonnya langsung. Jangan sampai menjadi makhluk yang hanya pengen ikutan ngomongin jelek suatu film padahal nggak pernah minat sama sekali untuk nonton filmnya. Film ini dirilis pada tahun 2022, disutradarai oleh Mark Millard, dibintangi oleh ensemble cast Ralph Fiennes sebagai Chef Slowik, Anya Taylor-Joy sebagai Margot Hills, Nicholas Hoult sebagai Tyler, Hong Chow sebagai Elsa, Janet McTeer sebagai Lillian, dan sejumlah cast lainnya. The Menu berpusat pada pengalaman kuliner eksklusif di sebuah restoran mewah dan terpencil di sebuah pulau. Restoran ini dipimpin oleh seorang chef yang bernama Julian Slowik, seorang koki selebriti yang dikenal karena keahliannya yang luar biasa dan pendekatan inovatif terhadap sajian makanannya. Sekarang kita langsung masuk ke dalam filmnya. Foodie Tyler Ledford bersama dengan pasangan kencannya yaitu Margot Mills berencana untuk melakukan perjalanan menuju Hawthorne dengan menggunakan sebuah kapal laut. Hawthorne ini adalah sebuah restoran eksklusif di sebuah pulau pribadi yang dioperasikan oleh seorang koki selebriti yang bernama Julian Slowik. Selain Tyler dan Margot juga ada tamu lainnya. Di antaranya adalah kritikus makanan Lillian Bloom dan editornya yang bernama Ted, pelanggan tetap restoran tersebut yang kaya raya yang bernama Richard dan Anne Libren. Lalu ada seorang aktor yang bernama George Diaz bersama dengan asisten pribadinya Felicity Lin. Lalu ada 3 orang partner bisnis yaitu Soren, Dave, dan Bryce. Dan yang terakhir ada ibunya Slowik yang doyan minum minuman alkohol yaitu Linda. Mereka diajak untuk mengelilingi pulau oleh kepala pelayan yang bernama Elsa. Di mana Elsa di sini menyadari bahwa Margot Mills sebenarnya bukanlah tamu yang seharusnya diajak oleh Tyler. Mereka pun akhirnya masuk ke dalam restoran di mana Tyler terkesan dengan dapur dan para koki. Kita masuk ke bagian hidangan pertama, yaitu amuse-bouche. Ini adalah istilah dalam kuliner Prancis yang merujuk kepada hidangan kecil yang disajikan sebelum hidangan utama, sebagai pembuka atau penyegar selera. Menu hidangannya adalah acar semangka timun, salju susu, dan rendah hangus. Sayangnya, Margot kurang tertarik dengan hidangan ini, dikala tamu yang lain memuji dan asik dengan obrolan mereka. Dinner pun dimulai dengan Slowik memperkenalkan rangkaian hidangan, di mana dia menyampaikan monolog yang agak aneh dan sedikit mengganggu. Dia bilang, jangan makan, tapi cicipi dan rasakan. Hidangan pertama dinamakan The Island atau pulau. Platingnya adalah representasi dari pulau yang indah banget. Makanan ini pun dipuji. Masuk ke hidangan kedua. Ini sudah mulai agak ngaco nih. Chef menyajikan hidangan roti tanpa roti di piringnya. Mereka diminta untuk menikmati hidangan pendampingnya saja. Semua orang tertawa dan bahkan sang kritikus Lillian Bloom yang kayaknya anti endorsement ini akhirnya komplain, terutama untuk salah satu hidangan pendampingnya. Wah, detail banget dia nge-reviewnya ya. Di antara mereka semua hanya Tyler yang memuji dan mengagumi konsep makanan ini. Chef Slowik menghampiri Margot setelah Tyler tanpa sengaja memecahkan gelas. Sang chef justru komplain kepada Margot yang belum menyentuh hidangannya. Namun Margot mengatakan masih ada menu makanan lain nantinya. Untuk hidangan ketiga bernama memori atau kenangan. Konsep hidangannya didasarkan atas kenangan buruk sang chef. Wah, kelihatannya enak banget tuh. Dan di hidangan inilah kebenaran tentang setiap tamu terungkap melalui gambar yang dicetak dengan laser di atas tortilla. Lillian Bloom mendapatkan gambar restoran yang pernah dia ulas dan kini udah tutup restorannya. Lalu ada 3 rekan bisnis yang mendapatkan gambar faktur palsu. Richard dan Anne mendapatkan foto Richard dengan wanita asing yang sedang dinner. Kayaknya romantis banget tuh. Lalu ada Diaz yang mendapatkan poster filmnya Calling Dr. Sunshine. Sementara Taylor mendapatkan fotonya pada saat itu juga. Tyler bersih tegang dengan Margot yang membuat Margot meninggalkannya ke toilet untuk ngerokok. Chef Slowik menghampirinya dan mendesak untuk memberitahu siapa dirinya yang sebenarnya karena dia tidak ada dalam daftar tamu. Slowik merasa tersinggung karena Margot tidak pernah menyentuh makanannya. Lalu hidangan keempat bernama kekacauan.
Sous chef Jeremy Loden diminta ke depan dan bangke, dia menembak dirinya sendiri. Ini membuat semua tamu terkejut, saya juga. Tapi semua menganggap ini adalah bagian dari pertunjukan matamu. Hidangan mereka keluar setelahnya, yaitu sayuran presto, daging panggang, kentang konfit, jus daging sapi, dan sum-sum tulang. Ketika Richard mencoba pergi dari sana, dia dihadang oleh Elsa dan kemudian staf memotong jari manis kirinya sebagai peringatan untuk tetap tinggal, yang membuat cincin kawinnya terlepas. Chef kemudian mengatakan bahwa semua ini adalah bagian dari menu mereka. Setelah itu, Margot diminta untuk menemui Chef Slowik di dapur. Slowik menjelaskan bahwa Margot yang merupakan tamu yang tidak diharapkan untuk datang telah merusak menunya yang telah dipersiapkan dan tidak akan ada yang hidup setelah menu selesai dihidangkan. Slowik meminta Margot untuk memilih dia akan ada di sisi tamu atau akan mati di sisi koki. Chef Slowik lalu memberikan fakta bahwa meskipun Tuan Richard adalah pelanggan setianya, tapi dia tidak pernah bisa mengingat satupun menu makanan yang dia hidangkan. Nyonya Bloom meskipun telah berjasa atas terbukanya restoran Slowik ini, tapi tetap saja reviewnya menghancurkan nafkah orang lain. Nah lo, jadi ingat sama satu kasus viral tuh. Sementara Slowik kemudian menjelaskan bahwa restoran ini memang bukan miliknya, melainkan milik Doug Ferrick. Dia adalah investor malaikatnya yang telah membuat Slowik tetap bisa membuka restorannya selama COVID. Namun Slowik menjelaskan bahwa Ferrick selalu meragukan menunya dan meminta pergantian menu. Slowik pun akhirnya mengatur agar Ferrick ditenggelamkan di depan para tamu di luar ruangan. Margot lalu menemui Slowik sambil menjelaskan kalau dia berasal dari kalangan buruh kasar, sambil mengungkap kalau dia sebenarnya kenal dengan Tuan Richard karena pernah bertemu dengannya dan memiliki ikatan diam-diam. Hidangan kelima disajikan di luar ruangan dan dimulai dengan Slowik yang akhirnya membiarkan dirinya ditusuk oleh Catherine, seorang karyawan yang ternyata telah mendapatkan pelecehan seksual oleh dirinya beberapa kali. Menu ini dinamakan kebodohan manusia, yang terdiri dari kepiting fermentasi yogurt, selada laut kering, umeboshi, dan rumput laut. Para tamu wanita makan bersama dengan Catherine, sementara para pria diberikan kesempatan untuk kabur seperti permainan petak umpet. Namun, staf Slowik rupanya berhasil menangkap mereka semua. Untuk yang terakhir ditangkap, yaitu editornya Nyonya Bloom yang bernama Ted, mendapatkan hadiah berupa telur pasar yang komposisinya terdiri dari telur, krim, dan maple. Sementara itu, Lillian Bloom mencoba untuk merayu Catherine dengan menawarkan bantuan agar bisa membuka restorannya sendiri. Namun Catherine mengungkap bahwa dialah yang telah menyarankan Slowik untuk membunuh para tamu dan staf untuk menyempurnakan menu mereka di sini. Dasar setan. Nyonya Richard lalu menuduh Margot punya hubungan dengan suaminya. Margot pun akhirnya mengungkap jati dirinya sebagai seorang pekerja seks yang bernama asli Erin, yang kliennya salah satunya termasuk Richard. Namun dia sudah memilih berhenti menemuinya karena Richard menyewanya hanya untuk berpura-pura menjadi putrinya. Akhirnya para pria pun kembali. Slowik lalu menjelaskan bahwa setiap tamu diundang karena mereka berkontribusi pada hilangnya hasratnya terhadap profesinya, atau karena mereka mencari nafkah dengan mengeksploitasi pekerjaan para pekerja kuliner seperti dirinya. Dia mengumumkan bahwa semua orang akan mati pada akhir malam itu. Slowik lalu mengungkap bahwa Tyler sebenarnya sudah diberitahu bahwa para tamu akan mati malam itu. Meskipun demikian, Tyler tetap bersemangat untuk ikut serta sehingga dia merahasiakannya dan menyewa Margot untuk menggantikan mantan pacarnya karena Hawthorne tidak menerima pengunjung yang makan sendirian di meja. Ini membuat Margot alias Erin marah, lalu kemudian menamparnya. Meskipun namanya Erin, kita panggil saja Margot ya, lebih enak didengar daripada Tapera. Slowik kemudian mengundang Tyler untuk memasak karena pengetahuan tentang makanannya sangat luas. Dia pun harus membuktikan potensinya. Namun sayang sekali, penampilannya gagal memenuhi pretensinya. Slowik mempermalukannya dengan merinci setiap kesalahan masakannya. Dombanya tidak matang, saus mentega bawangnya tidak bisa dimakan, tidak ada keserasian, yang membuat Slowik memuntahkannya dan kemudian berbisik di telinganya, yang membuat Tyler yang sudah dalam kekecewaan meninggalkan dapur tersebut. Slowik memberi tugas kepada Margot untuk pergi ke tempat pengasapan dan mengambil sebuah barel yang dibutuhkan untuk hidangan penutup. Barel tersebut harusnya ada di situ, namun Slowik menuduh Elsa mengabaikannya. Ketika dia meninggalkan dapur, Margot menemukan bahwa Tyler ternyata telah menggantung dirinya di dalam toilet. Pada saat Slowik bersiap berbicara, Diaz menginterupsinya untuk mengetahui apa alasan dia ada di sana. Slowik lalu menjelaskan bahwa film Calling Dr. Sunshine yang jelek itu telah merusak 1 hari liburnya dan wajahnya selalu terbayang akan kenangan buruk itu. Dalam perjalanan
perjalanan, setelah mengambil barel, Margo diam-diam masuk ke dalam rumah Slowik, di mana dia diserang oleh Elsa yang ternyata membuntutinya dan dia marah kepada Margo. Elsa kemudian mengungkap bahwa dia tidak ingin Margo menggantikan posisinya. Lalu endingnya, Margo akhirnya menusuk Elsa hingga tewas. Setelah melihat sebuah penghargaan karyawan bulanan yang menunjukkan bahwa ternyata Slowik pernah terpilih sebagai koki muda dan bahagia untuk menyiapkan hamburger di sebuah restoran kecil, Margo menemukan sebuah radio, lalu menggunakannya untuk meminta bantuan dan segera kembali ke restoran dengan membawa barel yang diminta oleh Slowik. Tiba-tiba seorang petugas penjaga pantai bernama Dale tiba. Para tamu dan Margo yakin mereka akhirnya kini terselamatkan, apalagi setelah Dale menodongkan pistolnya. Namun ternyata pistol tersebut hanya korek api dan Dale mengungkapkan dirinya sebagai salah satu koki yang menyamar dan akhirnya kembali ke dapur. Margo pun akhirnya memutuskan untuk menghadapi Slowik dan menyebut masakannya tidak memiliki cinta dan mengeluh kepada chef tersebut bahwa dia masih lapar. Ketika Slowik bertanya apa yang dia inginkan, Margo pun meminta cheeseburger dan kentang goreng yang disiapkan tanpa pretensi masakan mewah. Slowik akhirnya secara pribadi menyiapkan makanan tersebut dan rupanya Slowik menemukan kebahagiaan dalam membuat cheeseburger tersebut. Akhirnya permintaan Margo dihidangkan dan setelah satu gigitan, Margo memuji makanan tersebut dengan sepenuh hati, lalu meminta sisanya untuk dibawa pulang. Slowik pun mengizinkannya pergi dan Margo akhirnya segera pergi menggunakan perahu penjaga pantai yang berlabuh di dekatnya. Hidangan penutup di malam itu adalah hidangan klasik yang bernama s'mores yang disajikan secara berbeda, di mana staf dari Slowik menghiasi restoran dengan saus dan remah biskuit Graham, lalu mendandani para tamu dengan mantel marshmallow dan topi coklat. Slowik membakar restoran tersebut, kemudian meledakkan barel dan membunuh para tamu, staf, dan juga dirinya sendiri. Sementara dari kejauhan, Margo melihat restoran tersebut kini sudah terbakar dan kemudian menikmati cheeseburgernya. Oke, sekarang waktunya menyimak apa saja detail yang menarik untuk dibahas dari film ini. Seperti biasa, selalu saja ada detail-detail yang menarik perhatian ya. Seperti scene awal yang dibuka dengan api dan diakhiri dengan api juga. Jadi di awal film, Margo membakar rokoknya yang kemudian menjadi pertanda akhir dari restoran yang akhirnya terbakar di ending film. Lapisan detail lainnya adalah Tyler mengingatkan Margo bahwa rokok bisa membunuh selera atau merusak indera perasanya. Dan pada akhirnya, api jugalah yang membunuh para tamu yang berniat untuk menyicipi menu hidangan Slowik. Sejak awal juga sebenarnya sudah bisa dijadikan clue bahwa Margo tidak pernah diundang ke restoran tersebut. Hampir semua hal di adegan pembukaan menekankan hal ini. Pertama, meskipun Tyler dan Margo kelihatan seperti sepasang kekasih, Tyler malah terkejut melihat Margo merokok. Margo juga tidak tahu apa-apa tentang restoran di Pulau Hawthorne yang seharusnya sudah diceritakan oleh Tyler kepada pasangannya. Ketika Margo dan Tyler tiba di pulau, Elsa tidak mengenalnya. Sementara Margo juga sempat bertatapan dengan Richard sebelum ke restoran. Lalu di dalam restoran, Richard meminta untuk bertukar kursi dengan istri, yang kemudian menjadi petunjuk bahwa mereka berdua memiliki hubungan gelap. Petunjuk berikutnya, ketika para tamu tiba di kapal, mereka mendapatkan hidangan pertama dari chef, yaitu caviar lemon yang disajikan di atas tiram mentah dengan mignonet. Tyler menjelaskan bahwa mutiara lemon sebenarnya terbuat dari alga. Bukannya terkesan, Margo malah menjadi satu-satunya orang di kapal tersebut yang menyadari bahwa hidangan itu adalah sebuah penghinaan. Margo menyebut mutiara lemon itu sebagai kotoran kolam. Ini adalah sebuah petunjuk pertama bagaimana chef Slowik sebenarnya memandang rendah para tamunya malam itu. Mereka mungkin tampak baik di luar seperti caviar yang disajikan secara profesional, tapi di dalamnya mereka adalah bentuk kotoran terendah di planet ini. Ketika Slowik memberikan sedikit petunjuk bahwa para tamunya akan dibakar hingga menjadi abu, film ini memberikan beberapa petunjuk bahwa ini akan menjadi nasib mereka. Yang paling mencolok, karakter yang diperankan oleh John Leguizamo, yaitu George Diaz, duduk tepat di depan perapian yang begitu menyala di tengahnya. Jelas dari adegan ini sudah menjadi pertanda bahwa dia akan menjadi bagian dari api di ending film ini. Ada juga banyak adegan yang berpindah dari restoran kembali ke kayu yang tersebar di seluruh pulau. Lalu kemudian di pantai ada sisa-sisa pohon yang tersebar dan terkubur di pasir. Ini adalah petunjuk bahwa semua tamu pada dasarnya adalah bahan bakar di pulau ini, menunggu untuk dinyalakan hingga kehancuran mereka. Lalu kemudian ketika kapten kapal palsu datang untuk menyelamatkan mereka, dia mengarahkan pistolnya yang kemudian terungkap bahwa ternyata pistol tersebut adalah pemantik api. Ini menunjukkan bahwa api akan
menjadi senjata utama yang digunakan di adegan terakhir di film ini. Di awal film, para tamu ini diantar ke restoran oleh Elsa dan beberapa ekor kambing. Ini mungkin merupakan referensi untuk Judas Goat atau kambing Yudas, yang merupakan kambing yang digunakan untuk menjaga ketenangan sapi dan hewan ternak lainnya ketika digiring ke dalam truk lalu dibawa ke rumah pemotongan hewan. Ini merupakan petunjuk bahwa pengunjungnya adalah ternak yang sedang digiring ke penjagalan. Penghinaan besar Slowik yang berikutnya adalah ketika Chef Slowik menyajikan piring roti tanpa roti. Dia mengatakan bahwa roti adalah makanan orang biasa dan bahkan digunakan sebagai metafora untuk keselamatan dari Yesus Kristus sendiri. Dalam Alkitab, ini adalah sebuah ancaman di mana Yesus membahas tentang roti pada saat perjamuan terakhir. Yesus mengambil roti, memecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya dengan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Nah, menariknya jumlah mereka sebagai tamu secara keseluruhan ada 12, sama seperti jumlah murid Yesus di perjamuan terakhir, di mana salah satu di antaranya akan berkhianat. Menu yang paling berkesan bagi Chef Slowik adalah Taco Tuesday. Slowik menceritakan bagaimana dia terpaksa menikam paha ayahnya dengan gunting dapur. Slowik bahkan mengatakan bahwa dirinya pada saat itu harusnya menggunakan gunting tersebut untuk memotong lehernya. Penyesalannya menunjukkan bahwa dia sekarang memiliki niat untuk membunuh, meskipun para tamu hanya mengira kalau dia sedang memberikan sebuah pertunjukan. Gunting tersebut juga digunakan sekali lagi ketika Slowik perlu menebus tindakan pelecehannya terhadap Catherine. Slowik juga menceritakan tentang kabel telepon yang dililitkan ayahnya ke leher ibunya. Nah, dasar dari hidangan Taco Tuesday ini ternyata alasnya berbentuk kabel telepon dengan paha ayam yang ditempelkan hiasan berbentuk gunting dapur. Hidangan yang sangat akurat dengan ceritanya. Di awal film ketika Tyler mencoba bertanya kepada sous chef, Tyler menyebut tentang pakojet. Ini adalah sebuah peralatan dapur. Dia juga terdengar berulang kali menyebut kematian dan tikaman di leher. Ternyata ini menjadi foreshadowing untuk kematian Elsa, di mana Margot menggunakan pakojet untuk menyerang Elsa. Lalu dia membunuh Elsa dengan tikaman di lehernya. Sebenarnya ada satu karakter yang sangat luput dari perhatian, yaitu Anne, istrinya Richard. Di act kedua dalam film ini seluruh ceritanya terungkap dengan tragis, di mana dia melihat wanita penghibur, yaitu Margot, yang dia ketahui dari Richard sangat mirip dengan putri mereka. Slowik lalu berpidato di mana dia membahas tentang kebebasannya ketika dia membunuh investor malaikatnya sendiri, lalu kemudian mengumumkan kebebasan Margot setelah Tyler mengakhiri hidupnya. Kebebasan berikutnya datang ketika Elsa memutuskan jari Richard dan membuat cincin pernikahannya lepas, lalu kemudian memberikan cincin tersebut kepada Anne. Ini menjadi pertanda pernikahan mereka sudah rusak. Lalu ketika Margot berjalan keluar meninggalkan mereka, Anne menjadi satu-satunya orang yang memintanya untuk pergi sebagai pertanda kalau Anne sudah memaafkannya dan bahkan mungkin setuju untuk melihat Margot sebagai putri mereka. Lalu Anne menjadi satu-satunya orang yang rela melepaskan diri selama api penyucian di akhir film tersebut yang menandakan kebebasannya dari ikatan pernikahan yang tidak sehat. Sekedar trivia, platingan semua hidangan yang tersaji dalam film ini dengan begitu mewah ternyata disiapkan oleh seorang koki terkenal Prancis yang bernama Dominique Crane, satu-satunya koki wanita di Amerika yang memperoleh 3 bintang Michelin untuk restorannya di San Francisco. Banyak kru dan aktor yang tergoda untuk mencicipi makanan tersebut pada saat syuting. Namun sayangnya, makanan tersebut tidak bisa dimakan karena itu hanya alat peraga. Satu-satunya makanan dalam film ini yang asli dan bisa dimakan adalah cheeseburger. Satu gigitan dari Anya Taylor-Joy ternyata membuat kru dan aktor lainnya tergoda untuk mencicipi. Jadinya, aktor yang memerankan karakter George Diaz memesan burger beneran untuk para kru dan cast di film ini. Nama George Diaz sendiri tidak pernah disebutkan namanya di sepanjang film. Dia hanya disebut sebagai bintang film. Ternyata karakter Diaz ini didasarkan pada Steven Seagal yang dia sebut sebagai manusia yang mengerikan karena pengalaman buruknya ketika bekerja sama dengan Seagal dalam film Executive Decision pada tahun 1996. Dalam film Under Siege pada tahun 92, Steven Seagal juga berperan sebagai juru masak. Lalu sebuah artikel surat kabar di kamar Chef Slowik menunjukkan bahwa dia pernah bekerja di sebuah restoran yang bernama Tantalus. Tantalus ini adalah nama tokoh dalam mitologi Yunani. Dia mengundang para dewa ke rumahnya untuk makan malam, tapi menipu mereka semua untuk memakan sup yang sebenarnya terbuat dari daging putranya sendiri yang telah dia bunuh dan dipotong-potong untuk menguji apakah mereka tahu atau tidak. Nah, itu dia beberapa detail yang menarik untuk dibahas dari film The Menu. Kalau ada detail lain yang mungkin kalian ketahui dan tidak kita bahas di video kita kali ini, tambahkan saja di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton. Terima kasih juga atas membershipnya. Terima kasih juga atas super thanks-nya. Terima kasih atas sawirianya untuk yang udah request film ini untuk dibahas. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.